Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard Harisoebu dari kelompok 1 tugas kelompok PSI, dan tugasnya menjelaskan tema yang sudah diberikan, dan tema yang didapatkan kelompok saya adalah Information System atau Information Technology dalam mengubah dunia saat ini. Untuk materi pertama yaitu pengertian dasar, apa itu Information System dan Information Technology. Information System atau yang disingkat IS, gabungan manusia, proses, dan teknologi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi IS bukan hanya software atau hardware, tapi keseluruhan ekosistem. Dan untuk Information Technology atau yang disingkat IT, itu fokus pada alat atau infrastruktur teknologi seperti komputer, jaringan, database, hingga cloud yang memungkinkan sistem informasi berjalan. Singkatnya itu IT alatnya, dan IS itu cara mengoperasikan alat tersebut untuk dicapai tujuannya. Dan gambaran umum peran kedua bidang tersebut yaitu IS atau IT. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau contohnya komunikasi itu seperti WhatsApp, Zoom. Kalau untuk transportasi mungkin bisa seperti Gojek atau Grab. Dan kalau untuk belanja itu bisa seperti Tokopedia, Shopee. Kalau untuk hiburan sendiri mungkin kayak Netflix, Spotify. Kalau dalam bisnis itu perannya seperti mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi biaya, dan membuka peluang baru. Dan peran yang lebih luas lagi seperti dalam masyarakat global, itu contohnya membentuk gaya hidup digital, mempercepat inovasi, dan mendorong kolaborasi tanpa batas geografis. Dan hubungan IS atau IT dalam revolusi digital global itu seperti karena kita sedang ada di era revolusi industri 4.0, di mana data adalah minyak baru, dan teknologi seperti AI, IoT, blockchain, serta cloud computing menjadi penggerak utama. Dan teknologi bukan lagi sekedar support, melainkan driver utama perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan sesi dari kelompok kami adalah satu, memberi landasan pemahaman tentang apa itu Information System dan Information Technology atau ISIT. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana IT mengubah cara hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menggali peran disruptif teknologi dalam merombak cara lama menjadi cara baru. Dan yang keempat adalah untuk melihat bagaimana ISIT membantu organisasi mencapai bisnis goals mereka. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya mengenai sub-sub poin yang ada dalam tema. Teknologi informasi dan sistem informasi telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga pemerintahan. Transformasi ini mengubah cara manusia, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, hingga mengakses layanan publik. Contohnya yang pertama itu dari pendidikan, dia menghasilkan e-learning. Dampaknya belajar tidak terbatas ruang kelas dan dapat diakses melalui daring. Contohnya itu dari Google Classroom, Ruang Guru, dan lain-lainnya. Untuk datanya, UNESCO 2022 itu sebanyak 1,6 miliar siswa di 190 negara beralih ke pembelajaran online saat pandemi. Terus yang kedua, Global Market Insight, pasar e-learning diproyekin capai 1 triliun USD pada tahun 2032 nanti. Untuk manfaatnya, pendidikan lebih inklusif, fleksibel, menjangkau daerah terpencil. Terus yang kedua itu kesehatan, yang bernama telematikan. Dampaknya konsultasi medis jarak jauh via video call dan aplikasi kesehatan. Datanya WHO 2021, 60% negara dunia sudah menggunakan telematikan. Terus untuk manfaatnya, efisiensi waktu, biaya, serta meningkatkan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Terus untuk yang ketiga yaitu bisnis e-commerce. Dampaknya perdagangan beralih ke platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya itu. Statistikanya 2023 nilai penjualan e-commerce global sebanyak 5,8 triliun USD.
naik menjadi 8,1 triliun pada tahun 2026. Terus manfaatnya memperluas pasar global, membuka peluang UMKM go to digital. Terus yang keempat yaitu pemerintah, e-government. Dampaknya itu layanan publik lebih transparan, cepat, dan digital, seperti pajak online, KTP digital, administrasi daring, dan lain-lainnya. Data itu PBB 2022, 90% negara anggota sudah mengembangkan e-government. Terus manfaatnya kurangi birokrasi, cegah korupsi, dan tingkatkan partisipasi masyarakat. Jadi IT itu sebenarnya telah menjadi motor perubahan global. Contohnya yang tadi e-learning, pendidikan fleksibel dan inklusif, terus telematika untuk kesehatan lebih terjangkau dan efisien, terus untuk e-commerce, ekonomi digital tumbuh pesat dan lebih baik. Terus e-government, layanan publik transparan dan lebih cepat. Oke, yang ketiga ada bagaimana IT mengubah pola hidup saat ini. Tujuan saya menjelaskan bagaimana teknologi informasi atau IT telah mengubah gaya hidup individu atau masyarakat umum secara signifikan dalam kehidupan kita. Poin-poin utama penjelasan yaitu satu, komunikasi lebih cepat, mudah, dan global. Kalau dulu komunikasi terbatas lewat telepon rumah atau tatap muka langsung dan butuh waktu lama dan biaya tinggi, terutama untuk komunikasi jauh-jauhan. Kalau untuk saat ini, komunikasi instan dan global lewat aplikasi seperti WhatsApp, Tele, Zoom, hingga Google Meet. Dan contohnya yaitu mahasiswa bisa kuliah online menggunakan lewat Zoom atau Google Meet. Yang kedua, belanja lebih praktis dan cepat. Kalau dulu kita diwajibkan untuk langsung ke pasar, toko fisik atau mall, dan waktunya juga bersamaan dengan tenaga banyak itu terpakai lebih banyak aja. Untuk saat ini bisa belanja apa saja lewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Pembayaran digital itu lebih mudah ya guys ya, tidak usah menggunakan tunai. Saat ini bisa pakai handphone langsung, itu udah bisa. Contohnya ibu rumah tangga bisa beli sembako tanpa keluar rumah, diskon dan cashback juga membuat pengalaman belanja jadi lebih hemat. Yang ketiga ada transportasi lebih efisien dan terjangkau. Kalau dulu itu mengandalkan angkutan umum yang tidak fleksibel atau wajib naik taksi mahal dan sulit untuk memesan kendaraan jika di lokasi terpencil. Untuk saat ini aplikasi seperti Gojek, Maxim memudahkan pemesanan ojek, taksi, bahkan makanan. Ada estimasi harga dan waktu serta sistem rating untuk keamanan. Contohnya, anak sekolah atau pekerja bisa pulang lebih cepat tanpa menunggu angkot terlalu lama. Dan kesimpulan yang bisa saya jelaskan, perkembangan IT telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih praktis, efisien, dan fleksibel. IT kini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, mulai dari komunikasi, belanja, hingga transportasi. Dan kita tidak lagi bergantung pada tempat dan waktu untuk melakukan banyak aktivitas. Semua ada di genggaman melalui ponsel dan internet kita. Oke. Selanjutnya, pengertian dari disruptif teknologi adalah inovasi teknologi yang secara signifikan mengubah cara kerja industri, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menggantikan produk, layanan, atau model bisnis lama dengan cara yang lebih efisien, murah, dan mudah diakses, sehingga dapat menguncang pasar dan bahkan dapat menyingkirkan perusahaan besar yang tidak mampu beradaptasi. Contoh sederhananya, dulu orang seringkali menggunakan kamera film Kodak, namun setelah muncul kamera digital dan media sosial seperti Instagram, Kodak kehilangan pasarnya.
Contoh teknologi disruptif, ada beberapa teknologi yang menjadi penggerak disrupsi, antara lain AI, vintage, cloud computing, dan lain-lain. Resiko dan peluang dari disruptif teknologi. Dalam aspek pekerjaan, resiko yang ditanggung dapat menghilangkan pekerjaan manusia, dan peluang yang dihasilkan dapat menciptakan jenis pekerjaan baru seperti data scientist dan AI engineer. Dalam aspek bisnis, perusahaan lama bisa bangkrut jika tidak berinovasi. Peluang yang dihasilkan, startup baru bisa muncul dan dapat. Dalam aspek bisnis, resiko yang ditanggung, perusahaan lama bisa bangkrut jika tidak berinovasi. Peluang yang didapat, startup baru bisa muncul dan dapat berkembang pesat. Dalam aspek ekonomi, resiko yang ditanggung, ketimpangan antara yang melek teknologi dan yang tidak. Dan peluang yang didapat, pertumbuhan ekonomi digital dapat berkembang dengan pesat. Kesimpulannya yaitu disruptif teknologi bukan sekedar perkembangan teknologi, tetapi perubahan besar dalam cara industri bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giga Azamandara, NPM terakhir saya 282 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan peran IS atau IT dalam strategi bisnis modern. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. IS atau IT memungkinkan otomatisasi proses bisnis sehingga pekerjaan lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Contohnya ada kayak Amazon menggunakan robot otomatis di gudang untuk mempercepat proses sortir dan pengiriman barang. Hasilnya waktu pengiriman lebih singkat dan biaya operasionalnya lebih rendah. 2. Analisis data untuk mengambil keputusan. Perusahaan dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data besar untuk mendukung keputusan strategis. Contohnya itu kayak ada Netflix. Menganalisis riwayat tontonan pengguna untuk memberikan rekomendasi film atau series yang relevan. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan retensi pengguna. Dan yang ketiga, ada peningkatan layanan pelanggan. Teknologi informasi memudahkan interaksi langsung dengan pelanggan, memperbaiki respon, dan memberikan pengalaman personal. Contohnya Gojek. Gojek itu menggunakan aplikasi mobile yang menyediakan layanan transportasi, pesan makanan hingga dompet digital dalam satu platform. Kemudahan akses ini meningkatkan loyalitas pengguna. Inovasi produk. Yang keempat ada inovasi produk atau layanan. IS atau IT menjadi pendorong utama inovasi bisnis dengan menciptakan layanan baru berbasis digital. Contohnya itu kayak ada Amazon meluncurkan AWS, Amazon Web Service, yang awalnya hanya untuk kebutuhan internal tetapi berkembang menjadi salah satu layanan cloud terbesar di dunia ini, membuka sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Dan penutupnya di sini saya akan menjelaskan dari paparan di atas, jelas bahwa IS atau IT itu bukan hanya alat pendukung, tetapi merupakan inti strategi bisnis modern. Nah, ini saya akan jelaskan dengan IS/IT. Perusahaan mampu mencapai efisiensi operasional, membuat keputusan berbasis data, meningkatkan layanan pelanggan, serta mendorong inovasi produk atau layanan. Contohnya itu kayak ada dari perusahaan global seperti Amazon, Netflix, dan Gojek membuktikan bahwa memanfaatkan IS/IT secara tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kesimpulannya itu dalam dunia bisnis yang semakin digital, perusahaan yang mampu mengintegrasikan IS atau IT
dengan strategi bisnis akan lebih adaptif, kompetitif, dan sukses mencapai business goal-nya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kami mau pamit undur diri dari kelompok 1 ya. Terima kasih semuanya. See you.